istirahat yang terbaik, mengistirahatkan fisik, pikiran dan roh sekaligus adalah tidur. Tapi tidur yang teratur. Kebanyakan tidur pun fisiknya nggak bagus. Kebanyakan tidur akalnya rusak. Kebanyakan tidur rohnya bergejolak. Gitu ya? Maka cara yang paling baik diatur. Hendaknya kalau masih latihan 8 jam, tidak lebih dari itu. 8 jam itu dibagi sehari semalam plus tidur siangnya. Bukan malamnya 8 jam, siangnya 3 jam. Hah? Jadi malam misalnya 5 jam. Berarti nanti siang dibagi, ya. Nanti membaginya ada lagi waktunya, di sini belum disebut nih. Misal habis subuh, itu waktu yang kurang baik buat tidur. Kurang baik. Cari rizki-rizki yang Allah telah berikan. Bisa rizki untuk akal. Menghafal tuh bagus, pada subuh menghafal. Nanti untuk mengulang sore. Jika kalau mau menghafal Quran atau ilmu-ilmu lain, mulai pada subuh mulai menghafal. Itu tenang, tuh enak, cepat masuknya. Ya. Kalau siang itu beda. Siang menghafal, susah masuk, cepat keluar. Siang itu. Ya. Kalau sore cepat masuk, cepat keluar. Masuk dulu. Istilahnya masuk telinga kanan, masih tembus keluar telinga kiri. Kalau siang masuk kanan, keluar kanan lagi. Kebisingannya banyak, tubuhnya lelah. Kan? Nah, yang paling bagus apa? Subuh. Makanya habis subuh upayakan ya diatur untuk beraktivitas. Kecuali kalau ada darurat memang yang terjadi karena terlalu lelah. Malam ibadah seperti Ramadan. Kemarin kan kadang-kadang gitu ya. Habis subuh tuh langsung istirahat, bangun lagi ibadah lagi karena diisinya seperti itu. Jadi itu yang pertama diupayakan, diatur. Nah biasanya kalau sudah seperti itu masuk ke golongan Al-Kahf ayat 103. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka merasa sebagai golongan yang terbaik, yang paling benar padahal sedang mengerjakan yang salah. Coba kalau gurunya ngasih fatwa salah, nggak mau mendengar yang lain, terjebak selamanya salah. Guru pintar di satu bidang, memaksakan bicara pada bidang lain yang bukan bidangnya, salah. Salah betul, salah fatal. Tapi karena nggak mau dengar dari yang lain, menyimpulkan itu benar, itu terjebak dalam kesalahan. Itu bahasa Al-Kahf demikian. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Terakumulasi salahnya, jadi bahaya sampai hari kiamat. Ini antara wudu dengan tayamum, sama nggak rukunnya? Terus misalnya dikatakan, oh tayamum dengan wudhu misal, saya jawabannya sama saja. Yang paling penting pokoknya wajah dengan tangan. Kalau menganggap yang wajib dibasuh itu cuma wajah dengan tangan, walaupun antum basuh semuanya, wudhunya tidak sah. Karena awal dari rukun wudhu itu kan 6. Niat 4 yang dibasuh, wajah, kemudian tangan sampai siku, kepala, kemudian di bagian 2 kaki. 4 itu di Al-Maidah di ayat yang ke-6. Terakhir tertib. 6 ini dijaga, selebihnya sunnah. Kalau antum punya keyakinan yang dibasuh itu hanya 2 yang pokok, walaupun basuh semua, wudhunya nggak sah. Karena niatnya sudah salah. Selama wudhu dipakai sholat, sholatnya pun tidak sah. Karena syaratnya tidak tepat, rukunnya benar, syaratnya bermasalah. Terus antum nggak dengar yang lain, begitu diluruskan, wah ini kan ustadznya kualifikasinya begini, lulusan begini, nggak. Makanya dengan siapapun kalau ada baiknya ambil. Kalau ada kesalahan di saya, pasti ada salahnya. Jangan ambil salahnya, tapi pelajari dulu salah atau belum paham. Nah, ke ulama itu harus begitu, jangan sampai langsung disimpulkan. Nah, repot nanti. Jadi mengaji dengan siapapun, sepanjang ada kebaikan ambil. Tapi kalau ada yang tidak baik atau antum nggak sepakat, jangan dicela gurunya. Cukup antum nggak kerjakan, pendapat ini saya nggak ambil, saya ambil yang ini. Nah itu nanti akan enak, hatinya itu terbuka terus. Nah kalau antum nanti bersifat seperti itu, karena guru itu nggak mungkin benar semua, qalilas syarti, minimal yang salahnya sedikit. Nah, nanti belajar yang betul dalam konteks fikih terutama, karena fikih itu kalau sudah fanatik dengan madhab, yang paling repot tuh benar sendiri, yang lain salah, itu bahaya. Ya itu bahaya. Tidak. Makanya dengan siapapun kalau ada baiknya ambil. Kalau ada kesalahan di saya, pasti ada salahnya. Jangan ambil salahnya, tapi pelajari dulu salah atau belum paham. Nah, ke ulama tuh harus begitu. Jangan sampai langsung disimpulkan. Masya Allah, itu jualan tuh. Sampai malam jualan nasi goreng, minggir dulu bentar. Orang udah sepi, dia sholat pinggir. Ngaji, jalan. Terus yang nyapu-nyapu gitu. Masya Allah, ada yang nyapu jilbaban itu sambil nunggu subuh dia nyapu.
selesai simpan dia mampir masjid. Yang begitu tuh yang nahan-nahan musibah. Ya, yang mungkin di jalan harusnya kejadian orang-orang kayak gitu. Ya, cobalah kita mengenal lebih baik lah, melihat dengan cakrawala hati kita, sekitaran kita tuh banyak orang-orang soleh yang kadang nggak nampak. Nanti banyak ayatnya turun dari surat Al-Hasyr, dari surat ini dari Al-Baqarah, kemudian ke Toha, ke Al-Qasas, padukan jadi kurikulum. Jadi menghadapi tipikal manusia begitu caranya begini. Manusia tipikal gajahan kayak Abrohah, gimana ngadepinnya? Ini spiritualnya gabungin. Jadi kalau 8 jam cari akhirat, 8 jam cari dunia, 8 jam istirahat. Ya, makanya di pekerjaan kan standar rata-rata 8 jam kan kerja. Ya kan? Tuh cari dunia tuh. Antum nih gimana kadang-kadang pengen masuk surga, dunianya 15 jam. Huh? Tidur 8 jam, akhirat cuma 1 jam. Oh, gimana? Dunia lembur, akhiratnya. Waduh. Celaka juga ini. Tapi masuk surganya pengen Firdaus, gimana tuh? 8 jam akhirat, 8 jam dunia, 8 jam istirahat. Itu yang standar. Kalau bisa dikurangi 8 jam istirahat, bagi 1 jam tambah ke akhirat 9 jam. Hah? Dunia 8 jam. Atau misalnya harus 9 jam dunia, 9 jam akhirat, kan harus seimbang. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah. Itu seimbang. Diniatkan cari dunia untuk akhirat. Jadi kalaupun dikerja, dihitung kerjanya 8 jam, pulang pergi 10 jam, saya akhirat pun setidaknya kualitasnya harus sama. Istirahatnya nanti dikurangi, dilatih. 8 jam itu dibagi, Bu. Salatnya fardu tambah sunnahnya. Ngaji, masa mau pulang ke akhirat nggak bisa baca Quran, malunya luar biasa ngadep Allah tuh. Pak bapak ya, ngadep pimpinan, terus kata-katanya belepotan tuh. Tapi nggak apa-apa lah. Ini mungkin karena saya sudah biasa tegur ya, jangan terlalu banyak gitu. Baik, afdalnya kambing dan domba, karena Nabi SAW berkorban dengan kambing dan domba. Hadits ini kata Nabi SAW, ala unabbi'ukum bi khairi amalikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairi lakum min infaqidh dhahabi wal warik wa khairin lakum min an talqaw aduwakum fatadribu anaqahum wa yadribu anaqakum. Qalu bala, qala dzikrullahi ta'ala. Maukah, kata Nabi SAW, aku beritakan kepada kalian perbuatan kalian yang paling baik. Nanti banyak ayatnya turun dari surat Al-Hasyr, dari surat ini dari Al-Baqarah, kemudian ke Toha, ke Al-Qasas, padukan jadi kurikulum. Jadi menghadapi tipikal manusia begitu caranya begini. Manusia tipikal gajahan kayak Abrohah, gimana ngadepinnya? Ini tidak. Makanya dengan siapapun kalau ada baiknya ambil. Kalau ada kesalahan di saya, pasti ada salahnya. Jangan ambil salahnya, tapi pelajari dulu salah atau belum paham. Nah, ke ulama itu harus begitu. Jangan sampai langsung disimpulkan, repot nanti. Jelas ya? Jadi mengaji dengan siapapun, sepanjang ada kebaikan ambil. Tapi kalau ada yang tidak baik atau antum nggak sepakat, jangan dicela gurunya. Cukup antum nggak kerjakan, pendapat ini saya nggak ambil, saya ambil yang ini. Nah itu nanti akan enak, hatinya itu terbuka terus. Nah kalau antum nanti bersifat seperti itu, karena guru itu nggak mungkin benar semua, qalilash syardi, minimal yang salahnya sedikit. Jelas ya? Nah nanti belajar yang betul dalam konteks fikih terutama. Karena fikih itu kalau sudah fanatik dengan mazhab, yang paling repot tuh benar sendiri, yang lain salah, itu bahaya. Ya, itu bahaya. Wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an. Dan kalau hamba tersebut mendekatkan diri kepada aku 1 jengkal, maka aku akan mendekat kepadanya 1 hasta. Wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Dan jika dia mendekatkan diri kepada aku 1 hasta, maka aku akan mendekat kepadanya 1 depa. Wa in atani yamshi ataitu harwala. Dan jika dia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berjalan cepat. Ya. Jadi di sini kita lihat bagaimana potongannya. Wa idza dzakarani fi nafsi dzakartu fi nafsi. Wa in dzakarani fi malin dzakartu fi malin khairin min.
Ketika Idul Adha sebentar lagi, mana yang lebih afdal, berkurban sapi atau kambing? Bolehkah berkurban sapi tapi patungan misal 7 orang membeli 1 sapi? Apakah jika mampu namun tidak berkurban berdosa? Bagaimana jika belum mampu namun ingin mendapat pahala berkurban? Baik, afdalnya kambing. Afdalnya kambing dan domba. Karena Nabi SAW berkurban dengan kambing dan domba. Harus itu. Kita di Indonesia lebih suka sapi. Sapi boleh, karena selama dari kecil lebih banyak makan daging sapi. Padahal sebenarnya di sini bukan masalah kita suka atau tidak suka dagingnya. Masalahnya perintah atau bukan perintah, gitu kan? Afdal atau mufaddal, lebih baik atau yang baik, kan gitu. Jadi kita harus bisa menerima ini. Masalah antum nanti pengen makan daging sapi, nanti bisa beli di hari-hari biasa, nggak apa-apa. Bukan tidak boleh sapi ya, boleh. Tapi afdaliyah tetap kambing. Artinya lebih besar pahalanya. Untuk apa kita pangkas-pangkas pahala kita? Lebih baik kambing. Dan daging kambing ini sebenarnya dianjurkan memang untuk dimakan.